kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Nah, ini adalah pidato Pak Jokowi yang benar-benar kesal nih guys. Kesal, marah, ini waktu kondisi COVID. Karena kerja menteri itu menurut beliau itu kurang powerful ya. Kurang benar-benar kerja. Karena situasinya itu kan lagi krisis, lagi COVID. Tapi anggaran yang ada di menteri itu tidak langsung dicairkan. Jadi pertumbuhan ekonomi di masyarakat tidak begitu menggeliat. Padahal ini kondisinya lagi COVID dulu. Tapi di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, tolong seksama lagi dengarkan pidato Pak Jokowi. Ini saya merasakan ketulusan hati beliau, keikhlasan hati beliau. Keikhlasan hati beliau ini untuk masyarakat Indonesia. Jadi benar-benar rasa, benar-benar dari hati, benar-benar tulus untuk masyarakat Indonesia. Dan yang perlu digarisbawahi, tadi yang terakhir Bapak Jokowi bilang, untuk rakyat Indonesia, 267 juta rakyat Indonesia, Pak Jokowi rela mempertaruhkan reputasi politiknya. Jadi Pak Jokowi rela mempertaruhkan reputasi politiknya kalau untuk rakyat Indonesia. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana kejadian sekarang ini yang seolah-olah Pak Jokowi menabrak-nabrak semuanya ya. Konstitusi, menabrak hukum dan lain sebagainya. Tapi saya percaya dengan beliau bahwa beliau tidak ingin kepemimpinan selanjutnya jatuh kepada tangan yang salah atau tidak dilanjutkan lagi. Jadi sekarang di ujung kepemimpinannya bahkan beliau rela untuk mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia. Ini juga salah satu dari pegangan saya untuk memilih presiden dan wakil presiden di tahun 2024, siapa yang akan coblos. Nah, untuk meyakinkan lagi, kita lihat ini adalah rekam jejak digital presiden kita, Pak Gus Dur. Yuk kita lihat. Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, PKB-nya itu
yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, kok tanya. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat yaitu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Nah, ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas. Ya nggak tahu ya. Nah, Pak Gus Dur bilang PKB itu jelas direbut oleh Gus Muhaimin Iskandar. Sekali lagi, Gus Dur bilang PKB itu direbut oleh Gus Muhaimin. Dan selanjutnya, bahwa Pak Amin Rais itu adalah penipu. Yang ketiga, yang bertanggung jawab melengsarkan Gus Dur itu adalah Bu Megawati dan Pak Amin Rais. Yang keempat, orang yang paling ikhlas adalah Pak Prabowo. Itu menurut Gus Dur. Nah, dari video yang kita tonton tadi, Pak Jokowi dan Pak Gus Dur, saya sudah menyimpulkan Pak Muhaimin ada di kubu mana, Pak Amin Rais ada di kubu mana, Bu Mega ada di mana, dan yang terakhir bilang Pak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Dari Pak Jokowi ingin mempertaruhkan reputasi politiknya sampai Pak Gus Dur, tapi video Pak Gus Dur ini, ya sekarang saya akan menentukan politik saya, yaitu sekali lagi akan mendukung pasangan Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka untuk presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Jadi kita juga harus sama-sama berlogika, berpikir. Pernyataan tadi Pak Jokowi, saya yakin dia mempertaruhkan reputasi politiknya demi rakyat Indonesia. Dan dari rentetan tadi video jejak digital Pak Gus Dur, maka kita juga, mungkin Pak Gus Dur kalau masih ada akan bilang dia akan mendukung Pak Prabowo karena orangnya yang paling ikhlas. Oke sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi yuk kita rapatkan barisan untuk mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih.